Sahabat, mengakhiri permusuhan itulah topik yang akan kita renungkan hari ini. Sahabatku, permusuhan antar manusia sudah mewarnai kehidupan umat manusia di dunia ini. Permusuhan bisa terjadi antara orang per orang, antara kelompok, antar bangsa, bahkan antar keluarga dekat. Kita sering mendengar kata musuh bebuyutan, bukan? Kata ini menunjukkan bahwa permusuhan bisa tiada akhirnya. Permusuhan terus berlangsung hingga anak cucu, cicit, dan bahkan buyut. Banyak orang saling bermusuhan dan tidak ingin mengakhirinya, bahkan ingin permusuhan itu diteruskan hingga anak cucu. Bila kita suka menonton sinetron, entah itu sinetron dari Korea, dari India, atau Meksiko, kita menyaksikan bagaimana permusuhan itu dimulai dari salah satu anggota keluarga. Misalnya orang tua akan berlanjut sampai generasi berikutnya. Berikutnya lagi, dan seterusnya. Jadi permusuhan itu ingin dilanggengkan, seolah permusuhan itu warisan yang harus dipelihara. Sahabat, kita tahu, permusuhan bisa disebabkan oleh banyak hal. Orang bisa bermusuhan karena saling menghina. Orang bisa memusuhi orang yang telah mencelakainya. Orang bisa juga bermusuhan karena cinta dan harta. Seorang wanita bisa bermusuhan dengan wanita lain yang telah mengambil cinta suaminya. Seorang wanita juga bisa bermusuhan dengan seorang pria karena cintanya ditolak dan lain sebagainya. Jadi bibit permusuhan itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Tetapi pada intinya permusuhan itu terjadi karena hilangnya kasih di hati seseorang. Kita bisa saja disakiti tetapi kita tidak memusuhi orang yang menyakiti kita. Karena kita bisa mengampuninya atau memaafkannya. Tetapi bila tidak ada kasih maka terjadilah permusuhan itu. Sahabatku, keuntungan apa sih yang bisa kita dapatkan dari permusuhan? Tentu saja Anda setuju bila permusuhan itu hanya menghasilkan hal-hal yang buruk, bukan? Saling menyakiti, saling menjegal, saling menjatuhkan, bahkan saling membunuh satu sama lain. Walaupun orang bisa bangga bisa menjatuhkan musuh, bisa mengalahkan musuh, walaupun mungkin saja orang yang tidak tahu menjadi korban dari permusuhan itu. Orang bisa bangga bisa menjegal musuh sampai si musuh jatuh tergeletak tidak berdaya walaupun ia tahu ada banyak nyawa yang hilang. Semakin lama permusuhan itu dipelihara, maka semakin banyak memakan korban. Karena dendam dan benci terus akan berkorban dalam jiwa orang yang bermusuhan. Apakah Anda pernah berpikir bahwa permusuhan itu baik adanya? Atau apakah Anda pernah berpikir bahwa permusuhan itu berdampak positif terhadap hidup Anda dan juga hidup orang lain? Tentu Anda tidak berpikir demikian, bukan? Anda akan setuju dengan saya bahwa permusuhan hanya akan menghasilkan hal yang buruk, hal yang negatif, bahkan bisa menghasilkan tragedi. Jadi Anda akan setuju bila permusuhan itu harus diakhiri, bukan? Anda setuju bukan bila permusuhan itu hanya melahirkan hal-hal yang jahat? Anda juga setuju bukan bila hidup rukun dan damai itu indah dibandingkan permusuhan? Jadi permusuhan harus segera kita akhiri. Lalu bagaimana kita bisa mengakhiri permusuhan? Sahabatku, mari kita mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44 yang mengatakan, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Perkataan Yesus ini merupakan instruksi untuk kita jika kita ingin mengakhiri permusuhan dengan siapapun. Hanya kasih yang dapat mengakhiri permusuhan. Tentu ini sulit ya. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Apalagi permusuhan itu sudah berlangsung lama dan sudah mendarah daging.
Bagaimana bisa kita mengasihi musuh yang selalu ingin mencelakakan kita? Dan bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita padahal kita ingin musuh kita hancur berantakan? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu ada di benak kita yang saat ini sedang memiliki musuh. Dan rasanya sulit melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus ingin manusia hidup rukun dan damai. Tuhan Yesus ingin manusia saling mengasihi dan menjauhi permusuhan. Tuhan Yesus tidak ingin manusia saling melukai dan menyakiti. Tuhan Yesus tidak ingin manusia lebih menyukai kejahatan daripada kebaikan. Sahabat, tidak ada yang sulit sepanjang kita memiliki niat mengakhiri permusuhan kita. Tuhan Yesus akan menolong kita dengan memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus akan menolong kita memulai mengasihi musuh kita. Bila kita memiliki niat mengakhiri permusuhan, maka kita bisa mengampuni kesalahannya. Kita bisa sabar. Kita bisa mengutamakan kepentingan orang lain, yaitu musuh kita, dan lain sebagainya. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita sampai kita berhasil mengasihi musuh kita. Saya akan menutup renungan kali ini dengan nyanyian Daud yang menggambarkan betapa indahnya kerukunan itu. Daud mengatakan, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya." Mazmur 133. Jadi, marilah kita mengakhiri permusuhan dan mengembangkan kerukunan agar hidup kita selalu indah dan berkat Tuhan mengalir atas hidup kita. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.